Isu panas menghantam timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat persiapan terus dimatangkan, media Cina tiba-tiba menggulirkan tudingan mengejutkan soal skuad Garuda disebut-sebut bakal menerima hukuman berat dari FIFA. Kabar tersebut muncul tanpa sinyal apapun sebelumnya. Media Cina, Sohu, melaporkan bahwa Indonesia berpotensi besar terkena sanksi serius dari FIFA karena dugaan pelanggaran dalam penggunaan pemain naturalisasi, yakni kiper Martin Paes. Dalam laporan mereka, Sohu menyebut bahwa Paes diduga pernah bermain untuk timnas Belanda di level yang melanggar ketentuan naturalisasi FIFA. Hal ini membuat partisipasinya bersama timnas Indonesia dianggap berisiko menyalahi regulasi. Kiper Belanda mereka, Paes, terbongkar pernah bermain untuk timnas Belanda dan diduga melanggar peraturan pemain naturalisasi FIFA, tulis Sohu. Sohu kemudian memunculkan narasi mengerikan. Jika dugaan ini benar, maka seluruh hasil pertandingan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dianggap tidak sah. Itu artinya, kemenangan atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina, termasuk tiket ke babak keempat, bisa hangus begitu saja. Jika timnas Indonesia kalah dalam kualifikasi karena alasan ini, poin yang telah mereka peroleh dapat disesuaikan kembali, tulis mereka. Lebih jauh lagi, Cina bisa diuntungkan jika FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Sohu menyebut tim Tiongkok bisa mendapat koreksi poin dan bahkan menggusur Indonesia dari posisi keempat. Menurut aturan, jika dipastikan timnas Indonesia menggunakan pemain yang melanggar aturan, hasil pertandingan yang bersangkutan dapat dianggap tidak sah, imbuh Sohu. Sebagai lawan di grup yang sama, tim Tiongkok dapat memperoleh poin tambahan melalui koreksi poin, atau bahkan mengubah peringkat akhir, lanjut media Cina itu. Tentu saja kabar ini memicu kegelisahan di kalangan publik sepak bola Indonesia. Namun sampai saat ini, tudingan yang dilontarkan media Cina tersebut belum terbukti secara resmi. FIFA sendiri belum memberikan pernyataan maupun konfirmasi terkait status Martin Paes. Diketahui, Paes memang pernah memperkuat timnas Belanda U21, namun hingga kini belum ada bukti kuat bahwa ia pernah bermain di level senior yang membuatnya tak memenuhi syarat naturalisasi berdasarkan aturan FIFA. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan tergabung dengan tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Irak. Skuad asuhan Patrick Kluivert itu finish di posisi keempat klasemen akhir grup C babak ketiga dengan raihan 12 poin. Sebaliknya, Cina dan Bahrain harus puas tereliminasi lebih awal dari ajang ini. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir, 3 pemain kelas dunia Mauro Zijostra, Miliano Jonathans, dan Michael Bakker resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kejutan besar kembali dihadirkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Kali ini bukan hanya 1, melainkan 3 pemain kelas dunia resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Mereka adalah Mauro Zijostra, Miliano Jonathans, dan Michael Bakker. Langkah ini menjadi bagian dari strategi senyap Erick Thohir yang sebelumnya juga berhasil mengejutkan publik sepak bola Asia dan dunia dengan naturalisasi nama-nama besar seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan bahkan Erling Haaland. Namun kali ini prosesnya begitu tertutup, tak terdengar ramai di media hingga akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI. Hanya beberapa hari menjelang pengumuman skuad untuk kualifikasi, 3 nama besar representasi kekuatan Eropa di timnas Indonesia. Siaran langsung sepak bola online. Ketiganya bukan pemain sembarangan, berikut profil singkat masing-masing pemain naturalisasi timnas Indonesia.
1. Mauro Zijostra. Berposisi sebagai striker, pemain keturunan Belanda Indonesia ini dikenal sebagai penyerang hebat di lini serang. Karir juniornya bersinar di Akademi Ajax Amsterdam dan kini bermain di klub divisi kedua Eredivisie, FC Volendam. Mauro Zijostra punya postur tinggi 190 cm, kuat dalam duel udara dan punya insting mencetak gol yang kuat. 2. Miliano Jonathan, winger eksplosif kelahiran Arnhem ini memiliki kecepatan luar biasa dan kontrol bola di atas rata-rata. Miliano adalah produk Akademi Vitesse Arnhem yang juga pernah dipantau tim-tim Premier League. Pemain berusia 21 tahun ini juga memiliki insting gol yang tajam serta kemampuan menggiring bola yang bisa mengacaukan lini belakang lawan. 3. Michael Bakker. Nama ini sudah tak asing bagi pencinta sepak bola Eropa, ex-pemain PSG dan Bayer Leverkusen. Bakker adalah bek sayap kiri dengan karakter menyerang yang kuat, punya pengalaman bermain di Liga Champions dan Ligue 1. Kehadiran Bakker menjadi revolusi besar di sisi kiri pertahanan Indonesia yang selama ini kekurangan bek berkualitas di level internasional. Erick Thohir melakukan pendekatan senyap yang sukses menaturalisasi 3 pemain keturunan Eropa, Mauro Zijostra, Milano Jonathans, dan Michael Bakker, yang resmi akan memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi tertutup demi efektivitas. Berbeda dari proses sebelumnya yang kerap ramai di media sejak tahap awal, kali ini naturalisasi dilakukan secara tertutup. Kami ingin bekerja tanpa banyak sorotan. Fokus kami adalah hasil, bukan wacana, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta. PSSI bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ini. Bahkan, sidang paripurna DPR yang mengesahkan kewarganegaraan ketiga pemain dilakukan tertutup atas permintaan PSSI, guna menghindari polemik. Respons media internasional dan tagar viral. Langkah senyap ini langsung disorot berbagai media internasional. ESPN menyebut Indonesia bukan lagi sekadar bermimpi tampil di Piala Dunia, tetapi benar-benar mempersiapkannya dengan senjata kelas dunia. Sementara media Belanda, The Telegraaf, menurunkan headline, 3 bintang keturunan kini membela merah putih. Tagar seperti Welcome Zijostra, Miliano untuk Garuda, dan Bakker sudah merah putih langsung viral dan sempat menempati trending nomor 1 di platform X, Twitter, selama 24 jam. Daya gedor baru untuk Timnas Indonesia. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut kedatangan ketiga pemain tersebut dengan optimisme. Dengan Mauro, Miliano, dan Bakker, kami tidak hanya mendapat pemain hebat secara teknis, tapi juga pemimpin di lapangan, ujarnya. Kehadiran mereka diyakini akan memperbaiki titik lemah timnas, khususnya di sisi pertahanan kiri, kontrol lini tengah, dan serangan balik cepat. Proyek Garuda Emas 2026-2030. Naturalisasi ini bukan proyek jangka pendek. Dalam dokumen strategi internal PSSI, terlihat bahwa naturalisasi pemain keturunan berusia 21-26 tahun merupakan bagian dari proyek Garuda Emas 2026-2030. Kami ingin timnas punya fondasi kuat untuk 2 siklus Piala Dunia. Ini bukan proyek satu malam, tegas Erick Thohir. Saat ini, PSSI juga dikabarkan masih memantau 5 pemain tambahan dari Eropa, 2 diantaranya bermain di Serie A dan Bundesliga. Berikut daftar nama yang diprediksi menjadi kekuatan utama timnas Indonesia. GK, Martin Paes, Hernando Ari, Emil Audero. DF, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Mes Hilgers, Jordi Amat, Elkan Bagot, Jai Idzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Michael Bakker, Kevin Dix,
dan James Sandy Walsh. MF, Ivar Jenner, Joey Plupesi, Justin Hubner, Tom Haye, Nathan Choi Aon. FW, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Mauro Zijostra, Miliano Jonathans, Yacop Sayuri, Beckham Putra. Diperkirakan, Miliano akan diplot sebagai winger kanan menggantikan Sadil Ramdhani yang performanya dianggap belum stabil. Kritik versus dukungan, strategi atau jalan pintas? Meski banyak yang memuji strategi ini, ada pula yang mengkritik PSSI karena dianggap mengabaikan pembinaan usia muda. Erick Thohir membantah keras anggapan tersebut. Pembinaan jalan terus. Naturalisasi adalah jembatan percepatan prestasi jangka pendek, ujarnya. Buku tentang Erick Thohir. PSSI juga tengah mengembangkan pemain muda melalui program Elite Pro Academy, Garuda Select, dan Liga Usia Muda. Menuju Piala Dunia 2026, Garuda tak lagi minder. Indonesia dijadwalkan menghadapi lawan berat seperti Korea Selatan, Jepang, Iran, Arab Saudi, dan Qatar. Namun, kali ini Garuda tak gentar. Pemusatan latihan akan digelar di Belanda dan Jepang, lengkap dengan uji coba melawan tim-tim kuat dari Eropa dan Amerika Latin.